Minasan, chapter 226 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Rumah Belalang. Judul yang membingungkan. Meskipun di neraka Denji dan Yoru ketemu sama iblis belalang, tetapi kita semua tahu kalau belalang itu habitatnya di padang rumput, ladang, dan daerah semi kering. Bukan di laut seperti ini kan? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Denji dan Yoru yang menatap lautan neraka yang tak berujung. Denji bertanya-tanya, iblisnya kemana semua? Saat itulah Yoru memanfaatkan kebingungan sesaat Denji dengan menghujaninya menggunakan peluru beng. Di sini Denji hanya bisa bertahan Minasan. Lucunya, bengnya Yoru di sini pas banget selusin. Pada akhirnya, Denji sampai dibuat terlempar ke lautan neraka. Yoru terus memperhatikan keberadaan Denji di lautan, menyuruhnya kembali naik serta segera menunjukkan ekspresi kekalahan Denji itu. Tetapi sebelum Denji bisa muncul kembali, segerombolan belalang tiba-tiba keluar dari pintu besi yang merupakan penutup gorong-gorong dan mengejutkan Yoru. Mereka memenuhi area itu dan membentuk wujud Kamen Rider. Sementara itu, Denji berhasil muncul kembali dari laut dan berkomentar bahwa jika dia tidak belajar berenang, dia pasti sudah celaka sekarang. Kesempatan itu juga digunakan Denji untuk istirahat. Wah, siapa dulu dong yang ajari Denji berenang? Spesial banget yaitu Riz. Denji pun mulai berenang kembali mendekati Yoru. Baginya, ini adalah hari-hari yang menyenangkan. Namun, ketika Denji sudah naik kembali ke tempat semula, dia terperangah menyaksikan bagaimana Yoru kewalahan oleh gerombolan belalang sehingga dia juga tidak dapat bereaksi terhadap kembalinya Denji. Itu karena iblis belalang terus menyerang bahkan setelah kepalanya dipenggal. Terlihat kondisi Yoru yang mengenaskan dengan darah yang keluar dari mulut dan hidungnya sampai terbatuk-batuk. Sedangkan iblis belalang yang sudah diserang menggunakan beng milik Yoru mendapatkan lubang-lubang di tubuhnya. Hanya saja dia masih bisa berdiri dan menyakiti Yoru. Lagi-lagi kita diberikan 3 panel yang memperlihatkan ekspresi Denji dari yang mangap sampai giginya tertutup lagi. Benar-benar deh khas dari Tatsuki Fujimoto Sensei ya. Denji bertanya, bagaimana menurutmu Yoru? Ini rencana sempurnaku. Menyerahlah. Yoru lantas menoleh ke arahnya dan menyerahkan tubuh itu pada Asa yang langsung memohon agar Denji menyelamatkannya. Ya, bisa diperhatikan wajahnya di sini tanpa luka, jadi itu memang Asa ya Minasan. Melihat itu tentu saja Denji langsung memaki Yoru, curang. Wah, ini benar-benar menjijikan dan menyimpang. War Devil memaksa Denji untuk terlibat dalam pertarungannya melawan iblis belalang karena dia mengancam menggunakan Asa yang memang dicintai oleh Denji. Pada akhirnya, Denji harus menyelamatkan Asa, di mana insting Pochita mengambil alih, mendorong Denji untuk menghadapi iblis belalang. Bentrokan mereka merobek gerbang neraka, memaksa ketiganya kembali ke dunia manusia. Kita pun diperlihatkan bagaimana Denji menghantam iblis belalang dan bisa diperhatikan juga Denji di sini menebas Asa dan bukan Yoru. Mungkinkah Denji kesal atau tidak sengaja? Saya jadi bertanya-tanya, apakah Denji melakukannya karena tahu Yoru akan baik-baik saja? Atau apakah Yoru membujuk Asa dan kita akan melihat kepribadian Asa di chapter selanjutnya? Semoga saja Yoru memberikan tubuh itu pada Asa bukan hanya untuk chapter ini, karena kita semua pasti berharap kalau Asa akan memainkan peran yang lebih besar. Sayangnya, lengan Denji harus terpotong sebagai balasannya Minasan. Di panel akhir kita pun diperlihatkan Asa yang terbaring, iblis belalang dengan kepala lepas dari leher tapi masih nyangkut dan memuncratkan darah. Dia sepenuhnya belum dikalahkan saking tangguhnya.
Saya jadi penasaran, kira-kira apa ya tujuan si iblis belalang ini? Kenapa dia bisa santai saja setelah dipenggal kepalanya? Dan chapter 226 Chainsaw Man pun berakhir sampai di sini minasan. Pasti banyak yang bingung. Lah, kok tiba-tiba belalang? Nah, pada kitab Exodus pasal 10 ayat 3 sampai 6 berjudul Wabah ke-8 Kawanan Belalang. Bertuliskan, inilah firman Tuhan. Allah orang Ibrani berkata, sampai kapan kamu menolak untuk merendahkan diri di hadapanku? Biarkan umatku pergi supaya mereka dapat menyembahku. Jika kamu menolak untuk membiarkan mereka pergi, aku akan mendatangkan belalang ke negerimu besok. Belalang-belalang itu akan menutupi permukaan tanah sehingga tidak terlihat. Mereka akan melahap sedikit yang tersisa setelah hujan es, termasuk setiap pohon yang tumbuh di ladangmu. Mereka akan memenuhi rumah-rumahmu dan rumah-rumah semua pejabatmu dan semua orang Mesir. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh bapak-bapakmu maupun nenek moyangmu sejak mereka menetap di negeri ini sampai sekarang. Tentunya ini sangat menarik, soalnya wabah belalang dalam kitab punya banyak kesamaan. Belalang, jurang yang tak berdasar atau samudra, langit yang gelap gulita, dan manusia yang menginginkan kematian tanpa kemampuan untuk mati. Muncullah pertanyaan, apakah lautan itu adalah hasil dari hujan es minasan? Agak janggal melihat sebuah bangunan di tengah-tengah laut seperti itu. Mungkinkah iblis belalang adalah iblis neraka itu sendiri yang mengambil bentuk baru? Dalam mitologi Yahudi Kristen, malaikat Abaddon atau kadang-kadang namanya juga merupakan nama tempat itu sendiri adalah penghancur di bagian terdalam neraka. Oleh karena itu namanya adalah kehancuran dan dalam Wahyu ia digambarkan sebagai Raja Belalang. Nah, bagaimana jika wabah-wabah Mesir datang berturut-turut untuk melawan Yoru minasan? Artinya kita akan melihat iblis darah dan iblis kegelapan lagi karena mereka adalah dua dari wabah tersebut. Dalam kitab Exodus, wabah darah disebutkan pada pasal 7 ayat 14 sampai 24 berbunyi, Sungai Nil beserta seluruh air di Mesir berubah menjadi darah. Tetapi Firaun tidak membiarkan bangsa Ibrani pergi. Kemudian wabah kegelapan di kitab yang sama pada pasal 10 ayat 21 sampai 29 berbunyi, kegelapan menyelimuti tanah Mesir selama 3 hari. Firaun berjanji akan membiarkan bangsa Ibrani pergi, tetapi dia berubah pikiran. Mungkin kita juga akan melihat iblis katak, iblis lalat, iblis nyamuk, dan iblis hujan es. Di sini juga ada wabah ternak dan bisul yang diakibatkan dari penyakit, jadi bisa disebut sebagai iblis penyakit. Dan wabah terakhir dalam kitab yang sama menyiratkan kembalinya Shichan alias Death Devil. Lucunya lagi, kemunculan iblis belalang juga dikaitkan dengan Serafim yang muncul pada chapter 83 sebagai pengikut Chainsaw Man di bawah kendali Makima. Dia ditampilkan bersama Dominion, Virtue, Princey, Mayat Power, Galgali, Angel, dan Beam. Apakah Serafim ini memang berhubungan dengan iblis belalang? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.